Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Fitrawati, dan kedua teman saya, Novita Sari dan Erni Harlinda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul menganalisis pengaruh pemberian vaksin terhadap tingkat terpapar COVID-19 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung dengan metode regresi linier sederhana. Adapun hal yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian ini, yang pertama adalah pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup 3 dimensi: individu, masyarakat, atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual, yang memainkan peranan dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat menurut Nurholis tahun 2013. Dan yang kedua, perguruan tinggi merupakan satuan penyelenggara pendidikan tinggi sebagai tingkat lanjut dari jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan formal. Perguruan tinggi banyak terdapat di beberapa wilayah, misalnya di wilayah Bangka Belitung, salah satunya adalah Universitas Bangka Belitung. Universitas Bangka Belitung sendiri adalah universitas yang terletak di Desa Balunijuk, Kabupaten Bangka. Universitas Bangka Belitung ini sendiri terdiri dari 5 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Teknik. Pada penelitian kami akan meneliti yang ada di Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ini sendiri adalah fakultas yang ada di Universitas Bangka Belitung dengan ada beberapa jurusan, yaitu teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik tambang, fisika, kimia, dan matematika. Seperti yang kita ketahui saat ini, wabah COVID-19 sedang mewabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan juga Bangka Belitung. Jadi banyak yang terkena dampak dari COVID-19 ini, salah satunya di bidang pendidikan. Dan yang kita ketahui sekarang, syarat kita untuk melakukan perkuliahan secara tatap muka itu ada syarat-syarat tertentu di kampus-kampus tertentu. Salah satunya di Universitas Bangka Belitung ini sendiri, syaratnya adalah sudah melakukan vaksinasi. Vaksinasi ini sendiri memang menjadi harapan besar bagi umat manusia sebagai salah satu senjata utama mengendalikan COVID-19, dan karena itu berbagai institusi berlomba melakukan penelitian ini untuk mendapatkannya, menurut Profesor Chandra tahun 2020. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: pertama, apakah bentuk model matematika dari tingkat persebaran vaksin dan angka terpapar COVID-19 di Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung? Yang kedua, apakah ada pengaruh pemberian vaksin terhadap tingkat terpapar COVID-19 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung? Batasan masalah. Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu: pertama, menganalisis bentuk model matematika dari tingkat persebaran vaksin dan angka terpapar COVID-19 di Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Yang kedua, menganalisis pengaruh pemberian vaksin terhadap tingkat terpapar COVID-19 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui bentuk model matematika dari tingkat persebaran vaksin dan angka terpapar COVID-19 di Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pemberian vaksin terhadap tingkat terpapar COVID-19 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama, mengenai COVID-19 atau yang disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Salah satu jenisnya yaitu coronavirus. Yang kedua yaitu program vaksin COVID-19.
Program vaksin COVID-19 dimulai di Indonesia pada tanggal 13 Januari 2021. Untuk gelombang pertama, target yang diberikan adalah kepada tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Pada gelombang kedua, sasaran vaksin adalah masyarakat kelompok rentan atau masyarakat umum lainnya. Pemerintah menargetkan sebanyak 181,5 juta orang yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 pada Maret 2022, menurut Kementerian Republik Indonesia. Jenis vaksin yang telah digunakan di Indonesia adalah yang pertama AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, dan Sinovac. WHO memaparkan bahwa kinerja vaksin dapat dilihat dari 3 pengukuran, yaitu melalui efikasi, efektivitas, dan dampak vaksin. Kemudian selanjutnya regresi linier sederhana. Persamaan regresi linier sederhana merupakan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan suatu variabel bebas atau yang disebut prediktor yang dilambangkan dengan huruf kapital X dengan suatu variabel bebas atau respons yang dilambangkan dengan huruf kapital Y, yang biasa. Pada penelitian ini, objek yang kami ambil adalah mahasiswa yang berada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Dengan cara kami menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung dengan jumlah responden 103 mahasiswa. Alat yang kami gunakan untuk menganalisis penelitian kami ini yaitu menggunakan metode regresi linier sederhana. Menentukan tujuan, apakah dengan melakukan vaksinasi dapat mempengaruhi angka terpaparnya COVID-19 di Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung? Yang kedua, menentukan variabel X dan Y, variabel X sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel tak bebas. Variabel X sama dengan vaksin, variabel Y sama dengan terpapar COVID-19. Dapat dilihat data sebagai berikut. Terdapat 7 jurusan yang ada di Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung dengan total jumlah vaksin yaitu 103 orang dan terpapar COVID-19 6 orang. Berikut terdapat tabel bantu yang dibuat untuk memudahkan dalam perhitungan. Terdapat nilai N sama dengan 7 yang didapatkan dari jurusan yang ada di Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Nilai X yang didapatkan dari jumlah vaksin yang ada di setiap jurusan, yaitu jumlah X sama dengan 103. Nilai X kuadrat yaitu didapatkan dari nilai X dikali X, sehingga total X kuadrat sama dengan 3665. Nilai Y yang didapatkan dari jumlah terpapar COVID setiap jurusan, yaitu dengan jumlah Y sama dengan 6. Nilai Y kuadrat yang didapatkan dari nilai Y dikali Y dengan total Y kuadrat sama dengan 14. Dan nilai XY yang didapatkan dari X dikali Y dengan jumlah sama dengan 201. Sehingga didapatkan nilai koefisien regresi B ditentukan menggunakan rumus yang telah diberikan, yaitu B sama dengan 0,052. Dan nilai konstanta A sama dengan 0,09. Berikut cara hitung koefisien regresi B yang menggunakan rumus yang telah diberikan, yaitu B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Jadi diperoleh nilai B sama dengan 0,052. Selanjutnya, cara menghitung nilai konstanta A ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, sehingga diperoleh nilai A sama dengan 0,09. Sehingga dari nilai tersebut didapatkan
model persamaan regresi linier sederhana, yaitu dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Jadi, model persamaan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan 0,09 ditambah 0,052X. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Untuk melakukan uji hipotesis terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, perumusan hipotesis, di mana pada penelitian ini H1 diibaratkan dengan adanya pengaruh antara vaksin dengan tingkat terpapar COVID-19, dan H0 tidak ada pengaruh antara vaksin dengan tingkat terpapar COVID-19. Selanjutnya, menentukan tingkat signifikansi atau alfa sebesar 5% atau 0,05. Selanjutnya, nilai T hitung sebesar 2,65 dan derajat kebebasan N dikurang K atau 7, nilai 7 dikurang 2 maka didapatlah 5. Selanjutnya, dengan menggunakan tabel uji T untuk taraf signifikansi alfa yang besarnya 0,05 dan DF atau nilai T hitung atau nilai derajat kebebasan adalah sebesar 5, maka diperoleh nilai T tabel yaitu 2,57058. Jadi T hitung lebih besar dari T tabel, di mana 2,65 lebih besar dari 2,5708. Maka kesimpulan akhirnya H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dikatakan bahwa adanya pengaruh antara vaksin dengan tingkat terpapar COVID-19. Baiklah, dari pembahasan hasil dan penjabaran dari kami tadi terkait penelitian kami kali ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat 103 orang mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung yang mengisi kuesioner yang terdiri dari jurusan matematika 57 orang, fisika 12 orang, kimia 11 orang, teknik mesin 5 orang, teknik tambang 3 orang, teknik sipil 9 orang, dan teknik elektro 6 orang. Dengan jumlah terpapar COVID-19 yaitu 6 orang dari 103 orang, sehingga model persamaan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan 0,09 ditambah 0,052X, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara vaksinasi dan angka tingkat terpapar COVID-19. Adapun saran untuk penelitian kami selanjutnya, yang pertama adalah mencari lebih banyak responden untuk dijadikan sampel penelitian agar lebih akurat penelitian yang akan dilakukan. Dan yang kedua, dapat melakukan analisis menggunakan model yang lain atau menggunakan software yang lain yang lebih akurat. Dan yang ketiga, dapat melakukan analisis dengan wilayah yang luas. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.